Nah, selanjutnya setelah kita udah mengetahui tentang plugin, kita langsung saja ya kita berkenal dengan tools-tools yang ada di Figma. Nah, tools-tools ini semua. Oke, yang pertama di sini nanti ada icon Figma di sini ya. Ini bisa teman-teman gunakan untuk berbagai macam hal. Ada new design, bisa dieksplor masing-masing ya. Ada save to local copy untuk menyimpan sebagai .fig. Nah, selanjutnya ada ya ini ada move tool dan ada scale. Oke, nah jadi kalau di move tool ini semacam ini ya. Ya kita bisa lihat. Nah, bedanya kalau di scale, ya ini ya, Kak ya. Nah, kita bisa semacam ini. Oke, mungkin kita bisa cari contoh yang lain seperti ini misalkan. Ini kalau misalkan kita pakai move tool. Ya, ini semacam ini ya. Nah, kalau move tool itu semacam itu ya kalau buat nge-resize. Tapi kalau scale itu lebih ke semacam ini. Nah, gunanya saat kapan kita menggunakan move tool dan menggunakan scale? Kalau dari saya sendiri, saya menggunakan scale untuk men-scale hal-hal di luar frame dan di luar yang semacam ini. Karena untuk seperti tulisan, box, dan sebagainya, itu kita kan harus presisi ya. Nah, itu semacam itu. Nah, selanjutnya ada frame. Nah, jadi kalau frame di sini, oh ya, kalau misalkan teman-teman klik di sini, ini ada frame, ada slice ya. Nah, jadi kalau frame di sini, ini misalkan teman-teman klik di sini, terus kita drag, nah maka akan membuat frame semacam ini. Nah, itu semacam itu. Nah, kita langsung klik F aja. Nah, misalkan teman-teman udah ketik F dan teman-teman lihat di sebelah kanan, itu terlihat bahwa ada beberapa pilihan frame yang bisa kita pilih. Dan di masing-masing tersebut itu ada pilihannya lagi. Ya tadi fungsinya semacam itu ya. Untuk advance-nya kita nanti akan di materi selanjutnya, dan selanjutnya adalah slice. Nah, slice di sini ini fungsinya untuk melakukan pemotongan objek yang nanti akan kita ekspor. Nah, jadi misalkan ya ada dua fungsi dari ekspor tersebut ya. Kita bisa menggunakan semacam ini, misalkan seperti ini. Terutama untuk para developer sih ya biasanya. Kita langsung klik aja ekspor, tambah ekspornya. Nah, nanti kita preview. Nah, jadinya semacam ini ya. Jadi hanya ini yang ke ekspor, tapi berbeda ketika misalkan kita slice. Kalau kita menggunakan tool slice, kita ekspornya sesuai dengan ya apa yang masuk. Katakanlah misalnya kita taruh tengah di sini. Nah, oke ya. Export. Nah, oke. Nah, jadi kita bisa lihat ya, ternyata ini agak kepotong sesuai dengan slice-nya. Oke, semacam itu. Nah, di sini kita pertama menggunakan rectangle ya. Kita bisa semacam ini. Nah, atau kalau misalkan shift-nya kita tahan, nah lihat ya, kalau shift-nya nggak ditahan, oke begitu. Katakanlah kita membuat satu shape di sini, di bawah sini. Yap. Nah, nanti kita klik di sini dan ya kita lihat ya di ujung-ujungnya ada radiusnya. Nah, kita bisa klik aja semacam ini. Nah, oke ya, jadi begitu ya. Kalau misalnya kita mau hanya satu sudut radius saja, kita tahan ALT-nya, kita tarik. Nah, begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan line. Line ini ya seperti biasa ya, kita drag aja. Kalau shift-nya ditahan, jadi mungkin stuck mungkin ya. Ya, kita bisa atur line. Nah, di sini masuknya ke stroke ya. Nah, kita bisa atur di sini. Katakanlah ini pengen segini, kita tambahin, kita buat nggak solid tapi dash. Nah, kita atur-atur. Oke, semacam itu. Kita buat cupnya 100, kita buat 5. Semacam itulah. Teman-teman bisa atur sendiri di bagian stroke sini. Nah, selanjutnya yang nggak kalah keren adalah row ya. Nah, row di sini nanti kita bisa atur juga kayak tadi. Sebenarnya hampir sama kayak line, hanya saja kalau row itu udah langsung ada row-nya semacam ini. Nah, itu gitu. Nah, selanjutnya adalah ellipse.
Ellipse sama ini semacam ini. Kalau misalkan kita nggak tahan shift-nya, kalau tahan shift-nya seperti ini, kalau tahan Alt-nya semacam ini. Oke, kita buat ellipse. Di ellipse ini juga keren ya. Jadi kita bisa membuat graph. Misalkan katakanlah semacam ini. Nah, kita klik ini ya. Ada arc-nya. Kita ubah segini atau segini atau ya katakanlah misalkan segini. Nah, oke ya. Semacam itu, dan ini teman-teman bisa radiusnya bisa kita tarik sampai sini juga bisa, dan kita atur cornernya. Oke ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah dari polygon. Nah, polygon ini kita membuat, kalau awalnya ya mungkin teman-teman akan membuat segitiga semacam ini ya. Nah, nanti di sini ada tools yang bisa diotak-atik juga, katakanlah misalkan ini radius. Nah, oke ya, semacam itu. Nah, atau ini count-nya kita bisa tambah 4, 5. Oke, semacam itu. Oke, selanjutnya ada di sini ada star. Ya, kita bisa untuk membuat rating ya. Teman-teman bisa atur juga nanti di sini. Nah, ya. Kita bisa atur sendiri ya, semacam apa ya. Dan place image, nah kita misalkan katakanlah ya. Oke, semacam itu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan ini ya. Nah, kalau pen tool itu seperti ini, kita bisa menggunakan untuk semacam ini ya. Ya, sama seperti pen tool pada umumnya di Adobe Illustrator. Nah, kalau teman-teman pengen memperdalam skill untuk menggunakan pen tool-nya, teman-teman bisa masuk ke ini ya, ke bezier.method.ac. Nah, kita bisa belajar di sini. Katakanlah misalkan, kita klik di sini, kita klik di sini, dan kita klik di sini. Oke, berhasil. Tahan shift-nya. Klik di sini, tahan shift-nya, klik di sini, tahan shift-nya, klik di sini. Klik di sini, dan silakan menggunakannya di bezier.method.ac. Oke, kita kembali ke materi. Nah, oke ya. Jadi semacam itu dari pen tool sendiri, dan misalkan kita tadi habis ngeklik kayak gini, kita double klik di luar, hasilnya semacam ini, dan kita bisa jadiin fill. Nah, ini stroke-nya kita warnain, kita kasih fill. Ya. Oke, semacam itu. Dan kalau misalkan kita double klik di sini, maka kita bisa mengganti berbagai macam ininya ya. Kalau misalkan kita Alt-nya tahan, nah kita bisa semacam ini. Atau kalau kita kontrolnya tahan, kita klik, nah jadi berubah ya. Kalau kontrolnya tahan lagi, oke, semacam itu. Teman-teman bisa explore sendiri lah ya nantinya. Oke, semacam itu untuk pen tool. Nanti di sini nih ada berbagai macam pilihan yang bisa teman-teman gunakan juga. Selanjutnya ada pensil. Pensil ini ya seperti pensil pada umumnya, kita bisa gunakan untuk membuat marker, kita bisa gunakan untuk membuat tanda tangan dan sebagainya. Oke, dan selanjutnya ada teks. Oke ya, kita bisa klik, terus kita bisa atur weight-nya di sini. Nah, atau kita ada text properties-nya di sini. Oke. Dan ini ada hand tool ya. Ya, semacam itu. Atau kalau misalkan teman-teman pengen langsung menggunakan hand tool dari awalnya move tool gini, bisa diklik spasinya, tahan, dan ya kita bisa langsung menggunakan hand tool. Oke, semacam itu. Kita balik ke frame ini. Selanjutnya ada komen. Nah, komen ini sangat berguna banget ya. Jadi ini ada komentar di sini, misalkan kita post. Nah, oke, nanti teman-teman yang lain bisa nambah di sini ketika dia dibagiin linknya. Oke, dan kalau misalkan ini udah selesai, kita bisa di solve. Ketika solve ini hilang, tapi teman-teman bisa buka di sini. Oke, teman-teman bisa explore sendiri. Untuk yang lainnya, sekian aja dulu. Kita lanjut ke materi selanjutnya.